Hening. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Mereka saling menatap lekat satu sama lain. Hingga akhirnya Aileen lah yang membuka pembicaraan karena merasa kurang nyaman dengan suasana tersebut. Kalau boleh Aileen tahu, tante ada keperluan apa ya ke sini? Bisakah kamu menghentikan memanggil mami dengan sebutan tante, Aileen? Aileen memejamkan matanya sejenak lalu kembali menatap Tamara dengan senyum simpulnya. Maaf tante, tapi aku tidak memiliki mami. Aku hanya memiliki bunda, ibu dan juga mama. Jangan berkata seperti itu, ucap Tamara. Berkata seperti apa tante? Mami tahu kamu mengingat mami. Kamu bahkan semalam memanggil mami kan, ucap Tamara. Aileen memang secara tidak sadar pernah memanggil mami saat ia berkunjung ke rumah Peter dan melihat foto keluarga Peter bersama Tamara dan juga Thomas. Tante salah dengar mungkin. Lagi pula tante kan maminya Kak Peter. Nanti Kak Peternya kebingungan dan nanti dia marah karena maminya diambil. Hehehe, ucap Aileen tertawa kecil. Tamara menatap sendu ke arah Aileen, bahkan air matanya langsung lolos begitu saja. Merasa panik melihat Tamara yang menangis, namun Aileen mencoba bersikap biasa saja. Kenapa menangis tante? Jangan menangis, nanti Aileen diomelin sama Kak Peter karena dikira membuat mamanya menangis. Tamara berjalan mendekati Aileen dan Aileen tersentak kaget karena Tamara bersimpuh di bawah kaki Aileen. Tante, bangun tante, jangan seperti ini. Maafin mami Aileen, maafin kesalahan mami yang dulu. Maaf karena mami meninggalkan kamu di panti asuhan. Maaf karena mami tidak bisa membantah papi saat itu. Maaf karena mami tidak menepati semua janji mami sama kamu. Maaf karena mami tidak menjemputmu sayang. Maaf karena mami. Ucapan Tamara terhenti sejenak karena wanita itu juga merasa dadanya sangat sesak jika mengingat perbuatannya dulu. Sementara Aileen, ia mati-matian menahan tangisannya. Ia tidak ingin melihat Tamara menangis seperti ini. Tapi di satu sisi dia juga tidak bisa menghentikannya. Maaf karena mami selalu menyuruhmu bersembunyi. Maaf karena mami mengabaikan permintaan Aileen yang ingin pulang bersama mami. Maaf karena mami kembali datang bukan untuk menjemput kamu. Maaf karena mami mengambil Peter darimu. Maafin mami ya. Maaf karena mami membuatmu menunggu lama. Padahal mami berjanji akan menjemputmu secepatnya. Mami mohon ampun sayang, ucap Tamara berlinang air mata. Tante, tidak, ini mami Aileen, bukan tante. Tamara menangkup wajah Aileen, namun Aileen tidak mau menatap ke arah Tamara. Ia memilih membuang pandangannya ke arah lain. Tatap mami. Tante, lepaskan tangannya. Aku tidak nyaman diperlakukan seperti ini. Apa kamu benar-benar sudah tidak menganggap mami sebagai mami yang melahirkan kamu? Mami yang mengandungmu 9 bulan, nak. Apa kamu sangat ingin melupakan mami? Apa permohonan mami, maaf dari mami tidak berlaku lagi untukmu? Apa kesalahan mami sudah tidak termaafkan? Apa kalian? Aileen melepas kasar tangan Tamara dari wajahnya. Diam dan hentikan tante. Anda bukan mami saya. Jadi tolong hentikan karena saya tidak memiliki orang tua yang begitu tega seperti kalian. Orang tua saya tidak mungkin meninggalkan saya di panti asuhan begitu saja. Saya tidak pernah memiliki orang tua seperti kalian, ucap Aileen dengan penuh emosi. Pada akhirnya emosi Aileen pun lepas kontrol juga. Ia benar-benar tidak mampu menahan semuanya. Tante, dengar baik-baik ya. Ibu saya hanya ada 3, bunda, ibu, dan mama. Tidak ada mami. Ayah saya hanya ada 2, ayah dan almarhum papa. Tidak pernah ada papi ataupun mami dalam hidup saya. Tamara menggelengkan kepalanya sambil menatap Aileen dengan kondisi yang sudah berurai air mata. Hati Tamara benar-benar perih karena ucapan Aileen yang sudah tidak menganggap keberadaannya.
Sakit sekali rasanya tidak dianggap mami oleh putri yang ia lahirkan dari rahimnya sendiri. Namun Tamara juga tidak bisa menyalahkan sikap Aileen yang seperti itu, karena semua itu bermula dari kesalahan Tamara dan juga suaminya pada masa lalu. Saya tidak pernah memiliki orang tua yang gila gelar dan kekuasaan dalam berbisnis. Tolong hentikan tante, jangan membuat saya bertindak semakin tidak sopan kepada tante. Karena walau bagaimanapun tante itu orang tua kakak saya selama di panti. Jadi saya tidak ingin bersikap kasar kepada tante. Dua mata Aileen menatap tajam dengan tangan yang mengepal sempurna. Mami juga tidak tega dan tidak rela meninggalkan kamu. Tapi mami sama papi harus melakukan itu. Semua demi kebaikanmu dan keselamatan kamu juga. Tolong jangan bersikap seperti ini ke mami. Mami selalu merasa bersalah sama kamu. Mami minta maaf sayang. Tolong maafkan mami dan juga papi. Mami rindu sekali dengan Aileen. Mami selalu merindukanmu nak. Mami memantaumu dari jauh. Dan kamu tahu apa yang terjadi pada mami saat kamu udah diadopsi sama orang lain. Mami tidak rela. Mami tidak ingin anak mami diambil orang lain. Apalagi saat itu mami tidak tahu keberadaanmu. Mami selalu menangis karena mami merasa kehilanganmu. Mami tidak bisa tidur nyenyak sejak malam itu karena mami selalu kepikiran dengan keberadaanmu. Dan pada akhirnya mami sangat bahagia karena mami bisa menemukan dan melihatmu lagi. Tapi hati mami tetap sedih karena mami tidak bisa melihat dan mendampingi langsung tumbuh kembang kamu. Mami, ucap Tamara mengambil nafas panjangnya untuk mengisi rongga dadanya yang terasa sangat sesak itu. Ia ingin mencoba kembali mengontrol emosinya, walau bagaimanapun Tamara tetap ibu kandung Aileen dan tidak sepantasnya Aileen membentaknya. Tante, kumohon, hentikan tante. Jangan dibahas lagi. Aku tidak mau mengingat hal itu semua. Aku sangat ingin membuang sebagian masa laluku. Jangan membuat aku mengingatnya tante. Setidaknya tetap anggap mami Aileen. Jangan anggap mami itu seperti orang lain bagimu. Anggap mami sebagai mami kamu sayang. Karena walau bagaimanapun kamu tetap putri mami. Tidak tante. Bukankah putri tante sudah dianggap menghilang? Kak Peter juga pernah bilang kalau putri kalian itu menghilang. Jadi anggap saja aku bukan Aileen anak kalian. Anggaplah aku Aileen yang lain. Karena putri kalian itu telah menghilang dan bahkan sudah tidak ingin kembali. Anggap saja kalian tidak pernah memiliki seorang putri. Bukankah dari awal kalian memang tidak pernah menginginkanku? Dan memang sejak awal pun aku bukan seperti anak kandung kalian. Mungkin bisa dikatakan aku lebih pantas disebut sebagai anak biasi sama Pak Narto. Mereka orang tuaku yang sempat aku lupakan. Aku jadi merindukan mereka, ucap Aileen. Tamara benar-benar tidak berhenti menangis. Hatinya terus saja tercubit sakit mendengar setiap penuturan dari Aileen. Tidak bisa seperti itu. Kamu tetap anak mami dan papi selamanya. Apa yang harus mami lakukan agar Aileen bisa memaafkan mami? Apa Aileen ingin mami berpisah dengan papi? Aileen pasti merasa takut kan kalau dimarahin papi lagi? Kita bisa hidup terus berdua saja kok sayang. Itu yang diinginkan mami. Sungguh mami tidak bisa hidup tanpa Aileen. Mami selalu membutuhkan Aileen dalam hidup mami. Hidup mami terasa ada yang kosong karena tidak ada kamu di dekat mami sayang. Mami mohon sekali sama Aileen. Maafin mami Aileen. Mami mohon nak, maafkan mami atas semua dosa-dosa yang pernah mami lakukan pada Aileen. Maafin keegoisan mami yang dulu. Aileen, maaf. Aileen menjambak rambutnya sendiri. Ia menunduk dan membiarkan air matanya terus menetes. Ingin rasanya langsung memeluk wanita di hadapannya itu. Karena jujur, Aileen juga merasakan rindu yang sama. Tetapi rasa marahnya terhadap perbuatan orang tuanya dulu seakan membangunkan benteng yang kuat di hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Aku membutuhkanmu, Regan. Kenapa kamu belum juga datang? Cepat, bawa aku pergi dari situasi ini, gumam Aileen. Melihat Aileen yang menunduk dan menangis membuat Tamara langsung mengambil kesempatan itu untuk memeluk Aileen. Tamara langsung duduk di samping Aileen dan menarik tubuh Aileen ke dalam pelukannya. Aileen hanya bisa diam dan tidak menolak.
Hati dan pikirannya berbeda keinginan, hingga ia tidak mampu memutuskan untuk bersikap bagaimana. Mami dan papi memang jahat. Mami memang tidak pantas menjadi mami kamu, begitu juga dengan papi. Kita berdua tidak pantas mendapatkan pengakuan orang tua darimu. Mami akan mencoba mengikhlaskannya, Ailin. Jika kamu memang tidak ingin menganggap mami dan papi lagi, tapi tidak apa-apa, mami paham perasaan kamu. Jangan menangis sayang, air mata itu tidak pantas dikeluarkan untuk menangisi orang yang jahat dalam hidupmu. Mami mohon jangan menangis Ailin, ucap Tamara mengelus punggung Ailin. Bukannya berhenti, tangisan Ailin malah semakin menjadi-jadi. Hancur sudah benteng pertahanan Ailin. Ia langsung menangis di dalam dekapan sang mami. Tangannya memukul-mukul dada dan bahu sang mami. Mami jahat, kalian memang jahat. Aku sangat benci sama kalian. Tamara meletakkan dagunya di atas bahu Ailin dan membiarkan Ailin untuk memukul tubuhnya sampai puas. Rasa sedih itu terlalu menyakitkan untuk keduanya. Tamara sendiri bahkan masih belum mampu menghentikan air matanya yang seakan tidak akan pernah habis untuk menangis. Ia menggigit bibir bawahnya agar dapat menahan tangisannya. Kenapa mami melahirkanku? Harusnya aku tidak usah dilahirkan saja jika kalian tidak menginginkan keberadaanku. Tamara menggelengkan kepalanya. Tidak, mami sangat menginginkanmu sayang. Jangan bicara seakan-akan kami tidak ingin memilikimu. Tidak Ailin, kalian bohong. Kalian tidak akan pernah menginginkanku. Aku benci sama mami, aku benci sama papi. Aku sangat membenci kalian berdua, ucap Ailin dengan terus memukul pelan dada Tamara. Tidak, jangan sayang, jangan membenci kami, ucap Tamara memohon. Kalian tidak tahu kan rasanya bagaimana aku menunggu kalian datang untuk menjemputku? Bagaimana aku selalu ingin pulang tapi tidak tahu caranya kembali. Aku selalu menunggu jemputan kalian hingga akhirnya aku lelah. Aku lelah menunggu dan detik itu juga aku sangat membenci kalian. Karena kalian telah berbohong dan mengingkari janji kalian kepadaku. Maafin mami Ailin, maaf. Kenapa Mi? Kenapa kalian begitu tega? Kenapa kalian melakukan itu semua kepadaku? Apa aku cacat? Apa aku sangat membuat kalian malu? Sehingga kalian sangat tidak ingin mengakui aku sebagai anak kalian. Bahkan, kalian selalu menyuruhku untuk bersembunyi dan mengatakan kepada orang-orang jika aku ini anaknya Bi Asih dan Pak Narto. Padahal kan aku anak kalian. Kenapa? Kenapa kalian jahat sekali padaku? Maafkan Mami, kamu selalu sempurna untuk Mami. Jadi jangan pernah mengatakan jika dirimu cacat sayang. Tidak ada kata lain yang bisa Tamara ungkapkan kepada Ailin selain kata maaf. Pukulan tangan Ailin mulai melemah, namun tangisan keduanya masih saja saling bersahutan dan benar-benar terasa dan terdengar memilukan. Keduanya terlihat saling memeluk erat seakan ingin menyalurkan rasa sedih dan juga rindu secara bersamaan. Bersambung.